Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiyai wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di Zoom ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 4, terdiri dari Widian Endi Stridana, Nur Mutmainnah, Fitriani, saya sendiri, Dia Puspitaningrum, selaku moderator, dan Reski. Kelompok kami akan membahas tentang menjelaskan pencaksilat sebagai aspek seni dan menjelaskan pencaksilat sebagai bela diri. Langsung saja pemateri pertama, yaitu saya, pencaksilat sebagai aspek seni dan bela diri. Pencaksilat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan karena pencaksilat merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa harus dimiliki oleh setiap negara, karena dengan adanya identitas, bangsa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Identitas diri warga negara akan dapat berubah menjadi budaya yang merekam sebagai salah satu alternatif untuk membangun aspek pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan persatuan kebangsaan negara Indonesia. Ada 4 aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempat aspek tersebut adalah aspek pembinaan mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek seni. Pencaksilat harus mencakup keempat aspek tersebut secara utuh. Tanpa salah satu aspek tersebut, sebuah cabang bela diri tidak dapat dikatakan sebagai pencaksilat. Dalam perkembangannya, pencaksilat mengalami pergeseran dengan berubahnya pandangan serta kebiasaan bahwa pencaksilat hanyalah sebuah olahraga bela diri dan olahraga prestasi. Sedangkan pencaksilat yang sesungguhnya memiliki 4 aspek yang tidak dapat dipisahkan oleh satu sama lain. Maka dari itu, diskusi ini kami buat untuk menjelaskan bagaimana pencaksilat sebagai aspek seni sekaligus aspek bela diri, agar mempelajari pencaksilat dengan mengisi aspek-aspek yang akan ditujukan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Saudari Ina untuk memaparkan materinya, yaitu pencaksilat sebagai aspek seni. Kepada Saudari Ina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai pencaksilat sebagai aspek seni. Pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga seni bela diri yang ada di Indonesia. Pencaksilat kini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO pada tanggal 12 Desember 2019 di Bogota, Kolombia. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, pencaksilat adalah seni bela diri tradisional asli Indonesia. Pencaksilat sudah ada dari zaman nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencaksilat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budaya yang sudah turun-temurun.
Ini sudah lama diperkenalkan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari masa penjajahan Belanda, pencaksilat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat di Indonesia karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat. Diberitakan dari kompas.com tanggal 13 bulan 12 2019, pencaksilat ini berasal dari 2 daerah di Indonesia, yakni Minangkabau, Sumatera Barat, dan Cimahi, Jawa Barat yang punya aliran berbeda-beda. Penyebaran pencaksilat di Nusantara sudah terjadi sejak abad ke-7. Ini dibuktikan lewat relief Candi Borobudur pada tahun 1903, berdiri perguruan Setia Hati atau PSH dan perguruan Setia Hati Terate atau PSHT pada tahun 1922. Kemudian kedua aliran pencaksilat Minangkabau dan Cimahi bersatu mendirikan Perhimpunan Pencaksilat Indonesia atau PPSI. Pada tahun 1973 dibentuk Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI untuk menyatukan seluruh pencaksilat di Nusantara. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Ina. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Reski untuk menjelaskan materinya. Kepada Saudari Reski dipersilahkan. Pencaksilat memiliki 4 aspek utama dan 3 tujuan utama. 4 aspek utama itu meliputi aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jati diri pencaksilat, yakni yang pertama, budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya. Yang kedua, falsafat budi pengerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi. Dan yang ketiga, pembinaan mental spiritual, bela diri, dan seni, dan olahraga yang terintegrasi. Penggunaan pencaksilat bisa dipakai untuk sebagai kegiatan seperti media pendidikan, baik di masyarakat maupun sekolah. Sebagai suatu seni bela diri, pencaksilat yang juga bertujuan untuk mengembangkan seni atau kebudayaan daerah, di mana pencaksilat sendiri harus mampu mengikuti ketentuan estetika seperti wiraga, wirama, dan wirasa menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, pencaksilat bertujuan untuk mengembangkan seni atau kebudayaan, berarti juga adanya tujuan pengembangan keterampilan dalam gerak yang serasi, unik, serta menarik yang didasarkan pada kecintaan terhadap budaya bangsa. Selain itu, tujuan pengembangan seni juga bertujuan untuk yang pertama, mengulangi serta mengurangi pengaruh budaya asing yang bersifat negatif, serta mendorong adanya sikap untuk dapat menyaring budaya asing yang positif dan berguna dalam pembangunan budaya bangsa. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai pencaksilat yang lebih diarahkan atau disesuaikan dengan penerapan nilai-nilai kepribadian dalam Pancasila. Yang ketiga, pengembangan nilai-nilai budaya luhur dan memperkuat kepribadian kebudayaan bangsa. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Reski telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Fitri untuk menjelaskan materinya. Saudari Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Adapun 3 nilai luhur yang terkandung dalam jati diri pencaksilat, yakni 1. Budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya. 2. Falsafat budaya pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi. 3. Pembinaan mental spiritual, bela diri, seni, dan olahraga integrasi. Penggunaan pencaksilat bisa dipakai untuk berbagai kegiatan seperti media pendidikan, baik masyarakat maupun sekolah. Pencaksilat merupakan kebudayaan hasil warisan bangsa Indonesia
Bentuk kesenian tradisional ini telah menjadi pemberian ciri kearifan lokal atau identitas bagi kebudayaan nasional Indonesia. Quentin-Jeningrat tahun 1985. Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan tempat-tempat tertentu dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Widian untuk memaparkan materinya. B. Pancasila sebagai aspek bela diri. Pancasila juga merupakan media mengulangi kejahatan. Hal ini diperkuat dengan studi yang menemukan bahwa Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, terbukti pengenulangan kejahatan dilakukan organisasi perguruan seni bela diri dari pencaksilat dapat membantu aparat kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan terutama yang menjadi penyakit masyarakat. Di kalangan remaja dan masyarakat, organisasi perguruan seni bela diri Pancasila biasanya menangkan pola tingkat laku deliktum. Hal ini pula perkuat dengan wawancara yang dilakukan terhadap para pelatih dan pendekar sebagai responden didasarkan pada sebuah anggapan karena pelatih dan pendekar adalah kunci utama yang diberikan bimbingan mental dan spiritual kepada para murid-muridnya atau sebagai penegak keadilan dalam para murid organisasi perguruan seni bela diri Pancasila tersebut dalam mengamalkan ilmunya. Aspek ini sebuah pasti bahwa dalam Pancasila menekankan pada aspek bela diri, melatih kekuatan fisik, mengembangkan jurus-jurus pertahanan, bagi menyerang lawan, menangkis serang, mengelak, membanting gunting, dan sebagainya. Aspek ini berguna bagi pertahanan untuk menjaga diri sendiri ataupun pada bertanding gelangan. Pengembangan aspek bela diri artinya bahwa silat harus diterampilkan dalam melakukan gerakan secara efektif dan efisien untuk menjamin kesiapan fisik dan mental yang dilandasi kesiapan kesetriaan tanggap dan kemampuan mengendali diri. Diharapkan silat memiliki wajib untuk 1. Berani menegakkan kejujuran, 2. Tahan ujian dan godaan dalam menghadapi cobaan, 3. Tangguh dan ulet dalam meraih cita-cita dan usaha, 4. Tanggap, cermat, cepat dan tepat dalam menghadapi dan menyelesaikan satu permasalahan, 5. Selalu melaksanakan ilmu padi dan tidak sombong dan tabur. 6. Menggunakan kalian pekerjaan hal dalam keadaan terpak untuk keselamatan diri dan menjaga harga diri. Ya, saya kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Widian telah menjelaskan materinya. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, selain 2 aspek di atas, terdapat 2 aspek lainnya, yaitu aspek mental dan olahraga. Aspek tersebut dapat pencaksilat dan nilai-nilai positif yang terkandung dalam pencaksilat yang diuraikan di atas sesuai dengan 9 pilar karakter yang dikembangkan di sekolah, yaitu pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, 3. Kejujuran atau amanah dan diplomasi, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama, 6. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras,
7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, kedamaian, dan persatuan. Pada hakikatnya, pencaksilat merupakan panduan pendidikan jasmani, rohani, kesenian, dan warisan budaya luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Hasil perpaduan olahraga dan olah rasa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, memperkokoh kepribadian, dan mempertebal rasa percaya diri. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya meminta kritik dan saran dari teman-teman. Bisa memberikan kritik dan sarannya melalui komentar. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.